Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kembali lagi bersama Mas Ulul TV, channel yang los gak rewel. Oke, jika pada dua video sebelumnya Mas Ulul telah menceritakan apa itu Polsat STS dan bagaimana pendaftarannya serta kendala-kendala dalam menghadapi pendaftaran Polsat STS, pada video kali ini Mas Ulul akan menceritakan kepada adik-adik, kepada kalian semua, alasan mengapa kita harus mendaftar Polsat STS. Setidaknya di sini Mas Ulul merangkum ada 7 alasan kenapa kita harus mendaftar Polsat STS. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentunya kuliah gratis. Dengan mendaftar dan lolos, jika nanti teman-teman lolos dan kuliah di Polsat STS, teman-teman selama menjalani masa pendidikan nggak akan dipungut biaya Rp1 pun. Jadi mulai tingkat pertama hingga lulus, teman-teman akan menjalani perkuliahan secara gratis. Jadi orang tua kalian nggak akan mengeluarkan biaya untuk pembayaran SPP, uang gedung dan sebagainya gitu. Termasuk uang praktek nanti ada yang namanya PKL dan uang penelitian skripsi, biaya skripsi ini gratis, tapi memang kebutuhan terkait individu di Polsat STS ini tetap ditanggung teman-teman. Misalnya untuk kos, untuk makan, untuk hiburan itu memang harus ditanggung masing-masing mahasiswa. Yang kedua, kenapa teman-teman harus mendaftar Polsat STS? Tentunya di Polsat STS setelah lulus kalian semua akan diangkat menjadi CASN, calon aparatur sipil negara. Jadi nggak perlu susah-susah nyari kerja, masukin lamaran, bawa ijazah ke sana kemari, teman-teman otomatis langsung diangkat menjadi calon ASN. Yang ketiga, konsekuensi dari menjadi ASN tentunya teman-teman akan digaji oleh pemerintah, oleh negara. Kebayang nggak di usia 21 hingga 23 tahun rata-rata usia lulus anak-anak Polsat STS, kalian semua sudah mempunyai penghasilan sendiri, bisa untuk menabung, bisa untuk membantu orang tua. Jadi siapa sih yang nggak mau di usia yang masih muda tapi sudah mempunyai penghasilan sendiri? Yang keempat, dengan kuliah di Polsat STS kalian semua akan mempunyai teman dari seluruh Indonesia. Jadi di Polsat STS memang nggak ada kuota per daerah, namun biasanya masing-masing provinsi pasti ada perwakilannya. Dari Aceh hingga Papua ada di sana perwakilan masing-masing provinsi, entah 1, 2, namun pasti ada. Kayak Mas Ulul misal dulu saat kuliah dulu di satu kelas itu beraneka macam teman dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Ada dari Maluku, dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi. Tapi memang kebanyakan pasti dari Jawa ya. Namun nggak menutup kemungkinan kalian akan mendapat teman-teman baru dari seluruh wilayah Indonesia. Selain di perkuliahan, kalian juga akan memperoleh teman melalui UKM-UKM atau unit kegiatan mahasiswa, ekstrakurikuler lah istilahnya kalau di SMA. Di STS atau di Polsat STS banyak sekali UKM-UKM yang bisa teman-teman ikutin. Mulai dari UKM olahraga, seni, dari pendidikan pun juga ada. Dulu Mas Ulul ikut UKM futsal pernah ikut, pecinta alam pernah ikut, namun nggak sampai selesai, maksudnya berhenti di tengah jalan. Ada UKM bela diri, UKM kedisiplinan, ya semacam menwa gitu, namun beda jenis gitu. Oke, jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir di Polsat STS bakal belajar statistik terus, namun kalian tetap bisa mengembangkan potensi dan soft skill kalian gitu. Keuntungan yang kelima, tentunya teman-teman akan merasakan hidup dan kuliah di Jakarta. Jadi dulu Mas Ulul sebelum kuliah di Polsat STS belum pernah yang namanya ke kota besar, utamanya Jakarta. Nah, kesempatan bagi kalian yang ingin merasakan hiruk pikuk meriahnya, mewahnya kehidupan Jakarta, kesempatan kalian di sini untuk mendaftar dan lolos serta nanti akan menempuh pendidikan di Polsat STS. Tapi ya tetap tujuan utamanya yaitu belajar, jangan untuk hal-hal lain. Yang keenam, dengan kuliah di Polsat STS, teman-teman akan merasakan yang namanya PKL. Apa itu PKL? PKL semacam pengabdian masyarakat, praktik kerja lapangan. Kita terjun ke masyarakat langsung mengaplikasikan ilmu-ilmu statistik yang telah kita pelajari. Biasanya di tahun ketiga atau tingkat ketiga kita kuliah di Polsat STS. Dan PKL ini tempatnya nggak ada di Jakarta atau di Jawa aja. Dulu zaman saya tahun 2015 atau 16 kalau nggak salah PKL-nya di Lombok NTB. Setelahnya di Bangka Belitung, pernah juga ke Jogja, ke Semarang,
ke Bengkulu, di Jawa Barat pun juga pernah, ke Bali juga pernah, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, PKL-nya itu di Bali. Jadi itu pengalaman yang paling seru menurut Mas Ulul. Jadi kita benar-benar mengaplikasikan ilmu statistik mulai dari awal perencanaan, metodologi pengumpulan data hingga analisisnya nanti kita semua akan merasakan di PKL itu. Yang ketujuh, dengan kuliah di Polstat STS, kalian nggak perlu khawatir apakah lulusan D4 bisa langsung studi lebih lanjut ke S2. Jawabannya pasti bisa. Sudah banyak sekali kakak-kakak tingkat saya, senior saya, yang langsung melanjutkan studi di universitas terkenal di Indonesia. Ada juga yang sampai ke luar negeri. Kalian bisa ngambil beasiswa dari internal BPS itu sendiri, ada, setiap tahunnya ada. Dari Kemenkyu, dari LPDP ada, dari Bappenas, dari Kominfo juga ada. Oke Lur, mungkin itu saja sharing-sharing pengalaman mengapa kita harus mendaftar Polstat STS. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang akan kalian raih, mulai dari kuliah gratis hingga bisa melanjutkan studi S2 ke universitas di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, selamat menyiapkan materi fisik dan mental kalian untuk mengikuti ujian tes masuk Polstat STS. Mas Ulul tunggu di Badan Pusat Statistik. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktu menonton. Salam Los Gak Rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.